Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-12 ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah interface resource planning diimplementasikan. Setelah sesi kemarin, tentunya di sesi 11 kita memahami definisi, manfaat, kekurangan, dan kelebihan serta kendala penerapan IRP. Nah, di sesi 12 ini kita akan membahas bagaimana proses implementasi sebuah IRP di dalam perusahaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami motivasi dalam menerapkan IRP. Mengapa IRP itu penting dan mengapa IRP itu saat ini banyak digunakan di perusahaan. Terus yang kedua, mampu memahami bagaimana fase atau tahapan implementasi ERP dari mulai awal sampai akhir. Selanjutnya, teman-teman mampu memahami lingkup dan dampak dari Enterprise Resource Planning. Dan yang keempat adalah mengetahui atau memahami penyebab kegagalan dalam ERP. Dan terakhir adalah memahami faktor-faktor dalam keberhasilan ERP. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana implementasi ERP, mari kita simak video berikut. Miller, hello. Hello, John. Peter here. How is it going? Everything is fine, my dear. Are we Still according to plan? One moment. It looks really, really good. And how are you progressing with our... cost-cutting and reduction program? We just finished the analysis and collaboration phase. Everyone is highly motivated. I knew that I can rely on you, John. And how is the general KPI situation? All I can say is we hit all our targets. With the right ERP solution, you really know what happens in your company. Nah, cukup lucu videonya. Apa yang pembelajaran yang kita dapatkan? Nah, sifat dasar dari manusia itu adalah senang berbohong. Makanya susah kita mencari seseorang baik bawahan, staff maupun manajer yang jujur. Nah, sebagai salah satu contohnya video yang barusan teman-teman lihat. Ada seorang pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan menelepon ke salah satu manajernya atau direksinya, dia menanyakan bagaimana kondisi penjualan suatu perusahaan. Nah, dari grafik sebenarnya penjualan turun, tapi karena hanya dilaporkan berdasarkan kepercayaan atau dilaporkan hanya menggunakan lisan tanpa data-data akurat, bisa saja laporan itu kita bohongi, ya, pimpinannya kita bohongi, kita prank pimpinannya, ya, yang seharusnya penjualan itu disampaikan merugi atau profitnya turun, ya kita sampaikan profitnya terbalik. Terus ketika bagaimana menanyakan kondisi perusahaan, ya semua baik-baik saja. Padahal kenyataannya seperti kita lihat, para pegawainya tidak disiplin, tidak taat aturan, pada males-malesan, tidak mencapai target. Nah, itu kelemahan manusia, karena manusia bisa saja berbohong, bisa saja tidak jujur. Oleh karena itu, ketika kita ingin memantau secara real time apa yang ada dalam kondisi perusahaan, terutama perusahaan yang besar, kita sebut dengan enterprise, ya, yang mempunyai cabang banyak, yang mempunyai karyawannya banyak, yang mempunyai yang menggunakan proses produksinya itu secara terus-menerus sehingga tidak mungkin kita pantau secara manual, kita pantau dengan tenaga manusia biasa, maka kita memerlukan sistem yang tepat, ya, untuk melihat kondisi atau melihat kondisi perusahaan secara real time. Apa yang terjadi saat itu, bagaimana proses penjualan, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, apa masalah yang terjadi, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut, itu bisa dilakukan salah satunya dengan menerapkan Enterprise Resource Planning. Nah, itu awalannya. Ya, jadi kita lihat dari video yang tadi, dengan ERP
kita bisa mencegah terjadinya kebohongan data atau terjadinya kepalsuan atau pelaporan yang palsu. Selanjutnya, kita simak apa itu motivasi untuk menerapkan ERP. Pertama, tentu saja, untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif itu membutuhkan manajemen informasi yang baik. Manajemen informasi yang dimaksud ini adalah bagaimana pengelolaan kualitas informasi. Karena kalau informasi yang disampaikan itu berkualitas dan keandalan informasinya itu bagus, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Ya, ketika kita dasar pengambilan keputusan berdasarkan kualitas informasinya yang jelek atau informasi yang kita terima tidak andal, alias berdasarkan laporan palsu atau data palsu yang tidak bisa kita pantau secara sistem, ya maka keputusan yang kita ambil dampak salah, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Ya, sehingga kadang-kadang muncul terjadinya kesalahan kebijakan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu intinya untuk kita mempertahankan, kita bisa bersaing, perusahaan kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, tadi harus mengolah manajemen informasi yang baik. Salah satunya pertamanya itu tadi menjaga kualitas informasi, dan kedua adalah menjaga keandalan informasi. Yang ketiga, bisa mengakses informasi secara real time. Nah, kalau yang kita lihat dari video tadi, pemilik perusahaan hanya bisa mengakses informasi berdasarkan laporan dari salah satu direksinya. Dia tidak bisa melihat datanya secara langsung karena belum menerapkan ERP. Ya, dengan menerapkan ERP diharapkan kita bisa melihat, mengakses semua informasi, ya, informasi secara real time, bagaimana kondisi perusahaan saat itu. Dan yang terakhir adalah untuk sharing informasi, karena sekali lagi yang namanya perusahaan itu terkait antara satu bagian dengan bagian. Ada bagian pengadaan, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, bagian SDM, ya, bagian marketing, itu semua saling terkait. Memerlukan informasi yang valid dari satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga cara yang tepat untuk berbagi informasi ya kita dengan menerapkan interface resource planning yang tadi, ya, bisa mengakses informasi, kemudian berbagi informasi yang valid. Karena sekali lagi data yang tidak valid atau informasi yang salah bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, dan ini tentunya bakal berdampak negatif terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya motivasi untuk menerapkan ERP itu adalah perusahaan sebaiknya melihat ERP ini sebagai sebuah sistem. Pertama itu sistem untuk memberikan manajemen informasi yang lebih baik. Ya, tadi ingat manajemen informasi itu ada kualitas informasi, keandalan informasi, berbagi informasi, dan akses informasi. Harus memberikan keempat hal yang tadi itu sebagai manajemen informasi yang baik. Yang kedua, mengubah ruang lingkup kompetitif. Ya, kita bisa bersaing, ya, dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, yang terakhir tentunya ERP ini untuk mengubah hubungan antara pertama perusahaan dengan pelanggan. Jadi bagaimana kita mendapatkan insight dari pelanggan yang bagus, bagaimana kita mendapatkan hubungan dengan baik dengan para pelanggan, ya, bagaimana memuaskan pelanggan dengan selalu memperhatikan komplain dan layanan penjual jasa atau produk kita. Nah, kita lihat hubungan dengan pelanggan supaya pelanggan merasa terlayani dengan baik oleh produk atau oleh perusahaan kita. Yang kedua, justru selanjutnya adalah kita harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok, dengan supplier perusahaan. Artinya kita harus untuk mendapatkan produk yang baik, ya, kita harus mendapatkan bahan baku yang baik. Nah, cara mendapatkan bahan baku yang baik, maka kita harus mendapatkan supplier yang tepat atau pemasok yang tepat. Makanya kita harus menjaga hubungan yang baik dengan para supplier, karena kita tergantung dalam memproduksi terhadap mereka, para supplier. Dan yang ketiga, kita juga harus mengubah pola dengan para pesaing kita, mengubah hubungan. Sehingga kita bisa mengetahui
apa yang harus kita lakukan dengan memahami para pesaing kita, dengan memperhatikan apa yang dilakukan pesaing, sehingga kita bisa melihat kelemahan dan kekurangan kita untuk kelemahan dan kekuatan kita untuk menghadapi persaingan dengan mereka. Nah, motivasi salah satu tadi untuk ruang kompetitif ya, dengan melihat persaingan itu tentunya bisa kita analisis dengan menggunakan 5 force competitiveness atau yang 5 force Porter yang kita pelajari dulu, pernah Anda teman-teman semua pelajari di perancangan strategi sistem informasi. Nah, menurut Porter ada 5 kekuatan yang mendorong supaya industri itu bisa berlaku kompetitif. Yang pertama itu adalah supplier. Bagaimana kemampuan kita tadi bargaining power, bagaimana kekuatan kita dalam melobi para supplier supaya kita bisa mendapatkan barang mentah atau supplier atau bahan mentah atau raw material buat produk kita itu dengan kualitas terbaik dan dengan harga yang murah ya. Terus yang selanjutnya, kekuatan yang kedua adalah bagaimana kekuatan kita mempunyai daya tawar terhadap pelanggan atau tetap pembeli, sehingga produk-produk yang kita jual atau layanan jasa yang kita jual mampu dibeli oleh masyarakat ya, mampu memuaskan masyarakat dari sisi harga maupun kualitas. Selanjutnya kita dengan melihat siapa potensial ancaman, jadi ancaman potensial ya. Bagaimana para pendatang baru atau potensial intran ini adalah para pendatang baru yang mengancam bisnis kita. Kita lihat dulu salah satu contoh kegagalan perusahaan BlackBerry itu ketika ada daya saing handphone Android masuk. Nah, BlackBerry saat itu tidak menganggap bahwa Android itu sebagai ancaman. Nah, sehingga lengah dan akhirnya pasarnya diambil. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi bagaimana potensial dari pendatang baru. Karena kalau kita lihat yang namanya perusahaan, produk, jasa dan lain-lain itu setiap tahun mengalami perubahan. Kalau kita tidak bisa memperbarui layanan jasa kita, ya maka kita tidak bisa bersaing atau pelanggan kita bakal dicaplok sama para pendatang baru tersebut. Kayak gitu ya. Banyak kasus selain tadi. Dulu ada Nokia handphone yang hampir semua pengguna itu menggunakan Nokia. Tetapi ketika ada pesaingnya datang, ya, dia tidak bisa mempersiapkan, ya, sehingga pasarnya diambil orang. Terus kita juga harus lihat ya, substitusi atau ini ada ancaman dari produk yang sejenis. Nah, contohnya kalau kita lihat ini kantor pos. Kantor pos karena terlalu asik dengan proses bisnis yang ada, ya. Sekarang kalau kita lihat, ketika ada produk sejenis yang muncul seperti JNE, JTE, JNT, ya, Ninja Express dan lain-lain, ya, akhirnya pasar atau pelanggan PT Pos, terutama di paket dan surat menyurat, itu terambil ya oleh layanan yang sejenis. Nah, makanya kita harus memperhatikan daya saing ini, kemampuan kita untuk bersaing itu dengan menerapkan analisis 5 force competitiveness ya, atau ada 5 tekanan atau 5 kekuatan untuk melihat daya saing. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, ya kita lihat siapa para kompetitor kita, sehingga dengan memetakan para kompetitor kita bisa bermain di segmen yang mana, kayak gitu ya, di segmen yang tepat supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Selanjutnya, perusahaan itu mampu mencapai keunggulan kompetitif ya, tadi ini udah dijelaskan bagaimana dia harus mampu mengunci pelanggan dan pemasok ya, bargaining with supplier and buyer atau dengan customer,
terus mengunci daya saing sehingga kita terus mampu bersaing dan mampu mendapatkan pelanggan, ya. Dan trik adalah kita mampu menarik pelanggan dari pesaing dengan fungsionalitas produk. Pertama, kinerja biaya. Jadi biaya kita bisa efektif dan efisien sehingga produk lebih murah tapi mempunyai kualitas yang bagus, memberikan layanan, keandalan dan fleksibilitas yang bagus, terus meningkatkan kualitas dan inovasi, dan waktu respon atau waktu ke pasarnya itu adalah cepat, ya, sehingga tidak didahului atau tidak direbut orang, ya, karena kita cepat respon terhadap pasarnya. Nah, ini ada beberapa motivasi lain untuk menerapkan ERP. Nah, kalau kita lihat di sini, apa keunggulan kompetitif ini? Kita bisa lihat terbentuk dari bagaimana kekuatan kita, kekuatan daya tawar menawar kita atau bargaining, ya, dan bagaimana kita mampu melakukan efisiensi dari komparatif, ya. Nah, bagaimana kekuatan bargaining ini, ya, kita dapatkan dengan menggunakan relative cost yang bagus, ya, dengan menciptakan fitur-fitur produk yang unik sehingga para pelanggan tertarik untuk membeli produk kita atau produk kita berbeda dengan produk yang sejenis yang berada di pasaran, atau produk kita itu mempunyai kelebihan dibanding produk yang berada di pasaran. Terus kita juga perlu untuk mempunyai daya tawar terhadap peralihan anggaran. Selanjutnya, comparative efficiency ini adalah ada internal efisiensi dan inter-organization efisiensi. Nah, selanjutnya, motivasi untuk menerapkan ERP dilihat dari efisiensi antar organisasi. Ya, salah satunya adalah dengan membuat supply chain management yang baik. Supply chain management itu kita kenal juga dengan analisisnya dengan menggunakan value chain, yaitu kita harus mampu melakukan SCM yang baik, ya, karena ERP itu menyangkut semua resource. Ya, kita perhatikan bagaimana inbound logistiknya, terus operasionalnya seperti apa, outbound logistiknya seperti apa, bagaimana cara marketing dan penjualan yang tepat, sehingga terakhir adalah bagaimana melakukan layanan penjual terhadap pelanggan. Terus yang kedua adalah bagaimana disintermediasi dan jangkauan pasar. Salah satunya adalah online storefront atau internet banking sehingga memudahkan aliran uang, aliran finansial, ya, terhadap pelanggan, aliran finansial di seluruh perusahaan. Yang terakhir adalah ERP ini mengizinkan organisasi merekayasa ulang semua proses bisnisnya. Kita cari proses bisnis yang seefektif dan seefisien mungkin. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa tidak mengadopsi sistem enterprise. Pertama, adanya kurangnya fitur function fit, yaitu antara kebutuhan perusahaan dan paket yang tersedia di pasar itu kurang. Ya, tidak pas, tidak cocok. Ya, makanya disebut dengan fitur function fit. Terus ada pertumbuhan perusahaan, fleksibilitas strategis atau gaya pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Banyak sistem ERP tidak mudah diubah begitu mereka dikonfigurasikan dan install. Makanya kita harus lihat perusahaan yang tidak fleksibel, ya, agak susah nanti menerapkan ERP, ya, karena ERP itu kebanyakan sudah jadi kita beli ke beberapa vendor kemudian menyesuaikan aplikasinya dengan kebutuhan perusahaan kita. Makanya harus ada fleksibilitas penyesuaian bisnis prosesnya. Yang ketiga adalah adanya ketersediaan alternatif untuk meningkatkan tingkat integrasi sistem. Salah satunya ada data warehouse atau middleware yang perlu kita siapkan. Nah, selanjutnya bagaimana fase implementasi dalam sebuah ERP? Ada beberapa fase dalam menerapkan ERP. Fase pertama itu adalah fase chartering phase atau fase percharteran. Apa maksud ini? Jadi kita bagaimana keputusan kita mengarah kepada pendanaan sistem perusahaan. Artinya ERP dari vendor yang mana yang akan kita pakai, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi ERP di pasaran. Kita harus bisa menemukan vendor yang tepat, yang sesuai dengan bisnis proses perusahaan kita. Terus yang kedua adalah pemain kunci dalam fase pertama ini adalah konsultan yang tepat. Jadi konsultan yang tepat yang membimbing perusahaan kita untuk mengimplementasikan ERP.
Terus eksekutif perusahaan di sini berperan penting karena dia sebagai pengambilan keputusan dan tentunya adalah spesialis IT yang akan membantu menjalankan ERP di perusahaan tersebut. Kegiatan utama di tahap pertama ini atau di tahap pencatatan ini adalah fokusnya pertama membangun kasus basis untuk ERP. Jadi kita menetapkan kasus basis ERP perusahaan kita seperti apa. Terus yang kedua memilih paket perangkat lunak atau memilih software ERP yang tepat, yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan kita. Yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi manajemen proyek yang tepat, yang bisa memimpin penerapan ERP di perusahaan kita. Selanjutnya adalah menyetujui anggaran dan jadwal, yang tentunya kita harus melihat juga berapa kekuatan anggaran yang kita miliki. Nah, jangan sampai anggaran kita itu tidak matang perencanaannya, karena kalau tidak matang, bisa ERP itu tidak jelas atau tidak bisa selesai. Nah, kalau tidak bisa selesai atau mati di tengah-tengah, ya dampaknya pasti kerugian. Dan bagaimana jadwal, kita membuat jadwal yang tepat atau schedule yang pas untuk menerapkan ERP ini. Nah, fase yang kedua adalah fase proyek. Kalau tadi fase pencatatan atau perencanaan, yang fase yang kedua adalah fase yang terdiri dari kegiatan untuk mengaktifkan dan menjalankan sistem dalam satu atau lebih unit organisasi. Nah, kita lihat artinya fase proyek ini adalah fase di mana kita mencoba menerapkan ERP. Ya, pemain kunci dalam fase yang kedua ini adalah tentunya manajemen proyek, ya, yang akan memimpin pelaksanaan penerapan IT. Yang kedua anggota tim proyek. Yang ketiga adalah spesialis IT internal, karena IT internal yang memahami konsep IT di perusahaannya. Terus yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah vendor dan konsultan. Vendor itu adalah sebagai penyedia aplikasinya, konsultan itu adalah yang membantu kita menerapkan atau memberikan pelatihan dalam menerapkan ERP. Nah, kegiatan utama pada fase yang kedua ini adalah tentunya konfigurasi perangkat lunak, menyesuaikan perangkat lunak ERP yang kita beli dari vendor agar bisa digunakan atau sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan kita. Kemudian integrasi sistem, ya, integrasi semua sistem. Sistem ini artinya semua database yang ada di perusahaan, baik itu di finansial, di HRD, di marketing, di bagian produksi, pengadaan, semua kita integrasikan dalam satu database, satu interface, ya, sehingga tidak ada redundansi data. Selanjutnya kita melanjutkan pengujian sistem, konversi data, ya, kita melihat konversi data dari yang sudah ada sebelumnya, kita konversi ke data yang ke sistem yang baru, kemudian melakukan pelatihan kepada seluruh SDM perusahaan untuk menjalankan sistem tersebut. Ya, ini pelatihan ini penting karena kalau tanpa pelatihan bisa saja nanti ada pegawai yang tidak paham. Karena inti dari ERP ini adalah pengolahan data. Kalau data yang diinputkannya salah, ya otomatis analisisnya bakal yang salah. Makanya perlu pelatihan yang tepat supaya tidak ada kesalahan dalam menjalankan ERP. Dan yang terakhir adalah peluncuran. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap checkdown. Tahap checkdown ini adalah ketika organisasi mulai memahami sistem ERP dan berakhir ketika operasi normal. Jadi artinya dengan ERP itu sudah berhasil diterapkan, berarti itu sudah berakhir dengan normal. Artinya kita bisa memanfaatkan ERP itu dalam proses bisnis kita. Atau bisa juga dalam checkdown phase ini malah aplikasi ERP yang kita buat itu gagal, ya, tidak berhasil membuat sistem perusahaan kita lebih baik, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka bisa saja di fase yang ketiga ini implementasi ERP itu menyerah atau gagal penerapannya. Nah, pemain kunci dalam fase yang ketiga ini supaya tidak terjadi kegagalan, ya, perlu koordinasi yang baik antara manajemen proyek, anggota tim proyek, manajer operasional, dan pengguna akhirnya. Kemudian kegiatan-kegiatan utama dalam fase yang ketiga ini adalah perbaikan dan pengerjaan ulang bug, penyesuaian kinerja sistem, pelatihan ulang, penempatan staf untuk menangani inefisiensi sementara. Nah, terus fase yang ketiga ini adalah fase di mana kesalahan fase sebelumnya dapat dirasakan. Jadi kalau ada kesalahan dalam fase proyek, maka dampaknya bakal kelihatan di fase ini. Fase baru dapat muncul
pada fase ini juga. Jadi baik fase kesalahan maupun fase yang baru. Makanya disebut dengan shakedown. Nah, tahap yang keempat adalah fase maju dan ke atas atau the onward dan upward phase. Nah, pada fase ini adalah berlanjut dari operasi normal. Apakah dari aplikasi yang normal tadi sistem itu sistem diganti ini dengan peningkatan atau sistem yang berbeda, disinilah organisasi dapat memastikan manfaat dari investasinya. Jadi di fase yang keempat ini kita bisa merasakan dampak, oh ternyata aplikasi ERP yang kita terapkan itu berhasil. Nih ya, kita bisa lihat di sini. Pemain kuncinya adalah manajemen operasional, pengguna akhir, personel pendukung TI, vendor, konsultan yang mungkin terlibat, dan peningkatan. Nah, kegiatan utamanya adalah peningkatan bisnis berkelanjutan, peningkatan keterampilan pengguna tambahan, penilaian manfaat pasca implementasi, dan sebagian besar kegiatan ini adalah tidak dilakukan. Nah, terus terakhir adalah fase implementasi ERP ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada beberapa kemungkinan hasil untuk setiap tahap implementasi. Jadi bisa berhasil, bisa gagal, atau bisa sementara berhasil, selanjutnya ada masalah, atau awalnya ada masalah, selanjutnya berhasil. Jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada implementasi. Nah, masalah yang belum terselesaikan dari suatu fase akan diwarisi oleh fase berikutnya. Makanya ketika ada muncul permasalahan di fase awal, sebaiknya kita langsung cari solusinya. Sehingga permasalahan tersebut tidak akan terwariskan kepada fase berikutnya. Nah, ini sama halnya dengan sistem development life cycle ya. Jadi ketika ada satu sistem yang bermasalah, maka akan mengganggu sistem yang lainnya. Atau artinya semakin lama masalah tidak terdeteksi dan tidak terselesaikan, maka semakin mahal untuk memperbaikinya atau semakin susah kita mencari solusinya. Nah, kemudian lingkup dan dampak ERP itu diantaranya adalah fenomena ERP ini mencakup semua untuk perusahaan dan mitra bisnis. Pertama, lingkupnya itu adalah ada biaya dan risiko keuangan tentunya. Ya, karena penerapan ERP itu cukup membutuhkan budget ya, tertentu. Yang kedua adalah masalah teknis yang kita perlu perhatikan. Selanjutnya adalah masalah manajerial, karena di sini banyak terlibat SDM, maka perlu manajerial yang bagus. Terus adopsi, penggunaan, dan dampak TI-nya, dan proses integrasinya. Nah, terus sistem ERP memiliki hubungan konseptual yang kuat dengan setiap area sistem informasi utama yang tadi. Nah, apa yang menjadi penyebab kegagalan ERP? Nah, ini ada studi dari Standish Group ya. Ternyata 30% dari proyek ERP ini dibatalkan. Artinya baru tahap kedua itu sudah dibatalkan ya, karena berbagai macam alasan atau ketidaksesuaian antara aplikasi yang dibeli dengan proses bisnis yang dijalankan. Terus 55% masalahnya tuh kegagalan terjadi adalah anggarannya lebih dari perkiraan awal. Nah, ini yang sangat perlu kita perhatikan. Karena kalau over budget ya bisa jadi aplikasi ERP yang kita terapkan itu kita berhenti karena kita tidak sudah memiliki anggaran lagi. Nah, ketika hal itu terjadi, itu bisa membahayakan resiko perusahaan yang tadi, karena kita udah investasi yang lumayan besar. Selanjutnya, kurang dari 10% tepat waktu dan kesesuaian anggaran. Jadi, dari 10% dari proyek ERP ini adalah tidak tepat waktu, ya, dan tidak sesuai anggaran yang direncanakan. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi untuk ini rata-rata implementasi kegagalan ERP itu adalah untuk biaya hampir rata-rata 178% over budget. Jadi kalau misalnya perencanaan awal 100 juta bisa jadi 178 juta ya over budgetnya. Itu rata-rata seperti demikian. Jadi kebanyakan ya terjadi over budget. Yang kedua adalah dalam implementasinya 230% lebih lama. Jadi yang kalau seharusnya kita menerapkan ERP itu 100 hari, ya ini menjadi 230 hari. Atau menjadi 2,3 kalinya lebih lama ya dari perencanaan awal. Nah, terus fungsionalitinya ya kurang dari 59%. Artinya sistem hanya
bekerja baik 41%. Sisanya kurang bekerja sesuai dengan perform yang diharapkan. Nah, mengapa implementasi ERP gagal? Pertama, orang tidak ingin sistem berhasil. Nah, jadi ada saja orang yang karena dengan adanya penerapan ERP mengganggu penghasilan tambahannya atau mengganggu kinerjanya, ya, sehingga ada orang yang tidak mau sistem ini berhasil gagal. Karena kalau sistem ini gagal, saya nggak bisa korupsi misalnya. Atau saya tidak bisa ngambil lebih dari gaji yang didapatkan. Nah, ini yang ada beberapa orang yang tidak ingin sistem ini berhasil. Ya, karena dengan adanya ERP kan kita bisa memantau data secara real time dan akurat. Terus yang kedua adalah orang-orang yang merasa nyaman dan tidak perlunya sistem baru. Nah, ini orang relatif ngapain kita mesti berubah? Tanpa ada ERP juga toh perusahaan kita untung terus. Ya, atau kita udah masuk di zona nyaman sehingga malas untuk berubah. Ya. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki harapan yang tidak realistis terhadap sistem baru. Artinya dia mempunyai harapan yang over, yang sangat tinggi. Ya, padahal untuk mencapai harapan tersebut ya agak susah juga realisasinya. Jadi yang punya over hope, jadi yang punya over harapan di sini. Nah, yang keempat adalah orang yang tidak mengerti konsep dasar sistem. Dia nggak ngerti prinsip kerjanya, tapi dia berusaha ingin menjalankannya. Nah, ini agak susah juga. Dan yang kelima adalah data yang dasar tidak akurat. Nah, intinya dalam pengambilan keputusan atau pengolahan bisnis intelijen adalah harus data yang akurat. Nah, ketika data yang diinputkan tidak akurat, ya otomatis maka akan menyebabkan timbulnya informasi atau pengambilan keputusan yang salah. Nah, terus sistem mengalami kesulitan teknis. Jadi ada beberapa spek IT-nya yang tidak sesuai. Selanjutnya, kapan sebuah atau apa ERP sukses itu? Nah, laporan terbaru dari KPMG Management Consulting, implementasi paket perangkat lunak yang berfokus pada keuntungan menunjukkan beberapa hasil yang mengkhawatirkan. 89% dari perusahaan responden mengklaim bahwa proyek mereka berhasil. Tetapi hanya seperempat yang benar-benar memperoleh dan menghitung semua manfaat yang direncanakan. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan studi dari KPMG ini, dari 100 perusahaan yang menjalankan ERP itu, hanya 89% proyeknya berhasil. Artinya berhasil ini adalah berhasil diterapkan. Itu hanya 89%-nya. Nah, tetapi dari 89% itu, seperempatnya yang benar-benar memperoleh manfaat yang direncanakan. Sisanya lagi tidak mendapatkan manfaat. Nah, ini hati-hati makanya. Ketika ERP sukses dijalankan, maka otomatis dia akan memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa kepada perusahaan. Tetapi kalau ERP ini gagal diterapkan atau tidak berhasil, maka dampaknya ya manfaatnya bakal banyak tidak tercapai atau tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, apa itu ERP sukses selanjutnya? Pertama adalah bagaimana Anda atau kita mengukur kesuksesan, apa yang ingin kita capai, lingkupnya seperti apa, visinya seperti apa, bagaimana metrik proyeknya, bagaimana metrik operasional awalnya, dan bagaimana hasil bisnis jangka panjangnya. Jadi ini adalah harus yang kita jawab, yang harus kita definisikan, sehingga kita bisa yakin bahwa ERP yang kita terapkan itu sudah sukses. Ya, selanjutnya, keberhasilan itu sifatnya multidimensi dan relatif terhadap waktu dan tujuan. Ya, relatif. Setiap perusahaan pasti mempunyai waktu dan tujuan yang relatif. Makanya dasar atau standar kesuksesan ERP juga berbeda-beda. Nah, terus apa yang sukses hari ini mungkin saja tidak akan berhasil dalam 2 tahun. Atau 6 bulan juga sudah tidak sukses lagi. Kenapa? Karena persaingan yang ketat. Ya, persaingan yang ketat, makanya kita harus bisa melihat dampak kesuksesan ini dengan tepat. Selanjutnya, sistem ERP memberikan keunggulan kompetitif saat ini mungkin tidak dapat melakukannya ketika pesaing mengejar ketinggalan, dan ERP yang besar ini hanya menjadi biaya dalam melakukan bisnis. Selanjutnya adalah keberhasilan sering dinilai relatif terhadap tujuan unik organisasi dan sistem. Nah, terus ada faktor-faktor
dalam keberhasilan ERP. Yang pertama adalah faktor eksternal dan kontrol organisasi. Jadi yang berhasil menerapkan ERP ini adalah yang mampu menjalankan kontrol organisasi ya dari faktor-faktor eksternal. Contohnya untuk kondisi awal misalnya posisi kompetitifnya seperti apa, industri yang ada seperti apa, posisi keuangan kita seperti apa, pengalaman sebelumnya yang relevan dalam menerapkan sebuah sistem informasi seperti apa, bagaimana ukurannya, struktur, sistem manajemennya, kita lihat kondisi awalnya. Nah, kemudian dari kondisi awal ini kita dapat berubah secara selama pelaksanaan. Kita bisa definisikan ulang, ya, definisi struktur-struktur tersebut atau kondisi-kondisi tersebut. Kemudian implementasi ERP juga sangat cair dan dapat berubah secara radikal dan tidak terduga. Jadi ya kita berusaha tadi disebutkan bahwa implementasi ERP itu se-fleksibel mungkin karena menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan. Karena bisa saja apa yang terjadi di lapangan itu beda dengan teori yang kita berdasarkan hitung-hitungan yang kita. Makanya kita harus berupa fleksibel dan cair. Ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana sasaran dan rencana organisasi untuk sistem ERP mungkin tidak realistis ketika dilihat secara objektif mengingat kondisi awal kita ya. Nah, kemudian ada organization motivated behavior, artinya apa? Perilaku sistem perusahaan yang diarahkan pada tujuan organisasi dapat didefinisikan 4 kategori. Jadi ada tujuan. Pertama adalah kita mampu menetapkan tujuan, artinya beberapa tujuan lebih kondusif untuk sukses daripada yang lain. Beberapa terlalu terbatas atau beberapa tidak terlalu realistis. Nah, makanya kita harus mendefinisikan tujuan kita dengan tepat. Jangan terlalu terbatas atau juga jangan terlalu over sehingga tidak realistis untuk diwujudkan. Yang kedua adalah perencanaan. Nah, metodologi ini sangat penting untuk kesuksesan. Perencanaan penerapan ERP yang baik ya dengan perhitungan yang tepat maka akan bisa menghasilkan implementasi ERP yang sukses. Yang ketiga adalah eksekusi. Yang eksekusi di sini adalah maksudnya metodologi yang baik tidak menjamin kualitas dalam pelaksanaan rencana. Jadi kita harus mencari metodologi yang sebaik-baiknya untuk implementasi ERP. Selanjutnya, mampu menanggapi masalah yang terduga. Karena berhasil menyelesaikan masalah akan bisa mengubah tujuan. Nah, tapi rencana dan tindakan untuk memastikan hasil yang menguntungkan yang tadi agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini salah satu contoh implementasi ERP pada PT Perhubungan Nusantara. Kita simak videonya. Implementasi ERP dan Managed Service PTPN. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh fungsi dalam suatu perusahaan secara end-to-end, mulai dari fungsi pengadaan, produksi, distribusi, penjualan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Apa itu SAP? SAP adalah salah satu aplikasi ERP yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dengan 300.000 customer yang tersebar di 190 negara, di mana 87% dari penggunanya adalah perusahaan terbaik yang masuk ke Forbes Global 2000. Apa keuntungan ERP? Database yang tersentralisasi akan memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi, kecepatan pengolahan data, dan efektivitas alur kerja. Hal ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan waktu, biaya, dan tenaga yang sebelumnya habis untuk proses administrasi ke arah pengembangan seperti analisis, pelatihan, maupun research and development. Bagaimana ERP membantu menghadapi persaingan bisnis? ERP menyajikan data aktual mengenai kondisi internal perusahaan sehingga dapat memberikan insight bagi para top manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Apa saja yang akan kita implementasikan? Di dalam ERP ada istilah modul. Modul ini adalah elemen yang menyusun ERP dan menerangkan fungsi-fungsi khusus dalam suatu perusahaan. Modul-modul yang akan diimplementasikan di PTPN adalah modul AGRI adalah solusi untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Modul FI atau Finance yang bertanggung jawab dalam proses transaksi keuangan serta penjualan. Modul CO atau Controlling untuk akuntansi dan pengendalian biaya. Modul PM atau Plant Maintenance untuk pemeliharaan aset.
modul PS atau Project System untuk pengelolaan proyek dan aktivitas lainnya, modul PP atau Production Planning untuk perencanaan produksi, modul QM atau Quality Management untuk pengendalian kualitas, modul SD atau Sales and Distribution untuk aktivitas penjualan, modul MM atau Material Management untuk pengadaan dan penyimpanan, modul HCM atau Human Capital Management untuk pengelolaan SDM dan gaji. Didukung modul tambahan BI atau Business Intelligence dan BPC atau Business Planning Consolidation untuk pelaporan dan analisis. ERP SAP PTPN pasti bisa. Nah, tadi kita simak salah satu contoh ERP yang digunakan di PTPN ini adalah dari vendor SAP ya. Tadi kalau kita lihat ada beberapa modul yang disesuaikan dengan keperluan proses bisnisnya PTPN. Jadi kita harus lihat ya bagaimana bisa saja kita membeli keseluruhan modul ya kalau kita budgetnya tercukupi, atau kita bisa memilih beberapa modul tertentu saja ya, di mana modul tersebut dapat membantu proses bisnis yang sangat ini kita perlukan. Nah, dengan adanya ERP yang kita lihat tadi, salah satu manfaatnya atau dampaknya adalah mempermudah pengendalian proses bisnis. Karena proses bisnis dari ERP itu adalah secara menyeluruh yang dari perusahaan, dari mulai tadi pengadaan, proses, manufacturing, distribusi, sampai ke customer. Ya, kita bisa lihat dan amati datanya secara real time. Terus yang kedua adalah menjalankan proses bisnis yang tadinya ngejelimet, yang tentunya menghabiskan kertas, menghabiskan waktu, tidak efektif dan tidak efisien, dan pengolahannya lama. Dengan adanya ERP ini menjadi lebih cepat pengolahan datanya. Terus meningkatkan efisiensi karyawan ya, karena adanya ERP jadi tidak bisa saja hanya beberapa orang saja yang diperlukan ya, karena sisanya dilakukan oleh program ya, oleh aplikasi ERP tersebut. Terus ekosistem perusahaan yang terintegrasi. Ini yang penting. Yang sebelum penerapan ERP bisa saja database-nya itu adalah terpisah atau terbentuk silo-silo ya. Masing-masing departemen punya masing-masing database, punya masing-masing aplikasi, sehingga ketika diintegrasikan atau ketika kita membutuhkan data satu sama lain kesulitan dalam mengintegrasikannya. Ya. Makanya dengan ERP itu pasti akan membantu ekosistem perusahaan yang lebih terintegrasi. Tentunya siap menghadapi masa depan. Kenapa siap menghadapi masa depan? Karena dengan menggunakan ERP kita bisa siap ya terhadap permasalahan yang terjadi secara real time, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai landasan kebijakan dalam menjalankan perusahaan. Nah, selanjutnya ERP ini adalah ERP dan Business Intelligence. Tentunya bisa menghemat waktu. Ini hubungan ERP dengan Business Intelligence. Terus bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga, sehingga dapat dialokasikan untuk analisis data, pelatihan dan pengembangan dan research. Terus Business Intelligence berkolaborasi dengan Business Planning Consolidation atau BPC untuk menciptakan pelaporan dan analisis yang tepat. Nah, selanjutnya penerapan ERP dan BI di PTPN ini untuk dapat satu meningkatkan kinerja bisnis PTPN menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Yang kedua adalah membuat pekerjaan karyawan menjadi jauh lebih mudah karena sebagian besar untuk analisis datanya dilakukan oleh sistem. Terus memastikan laporan PTPN sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, jadi laporannya sesuai dan valid karena informasinya handal dan terpercaya ya kalau digunakan dengan sistem. Terus yang kedua adalah meningkatkan integrasi data yang terjadi dalam PTPN. Terus menstandarisasi operasional proses bisnis dan lain-lain. Nah, itulah materi yang saya sampaikan di sesi yang ke-12 mengenai masalah tahap-tahap atau implementasi ERP di sebuah perusahaan. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan saya usahakan secepatnya saya balas. Dan kalau mudah-mudahan bisa menambah wawasan materi ini dan bisa terus membuat Anda semakin tertarik lagi untuk menggali apa sebenarnya ERP itu. Terima kasih.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.